Tanggapan reflektif kritis saya terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Hasanah SSI, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu semboyan ingarso sung tulodo ing madia mangunkarso tut uri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Akar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram dan kelangsungan kehidupan batin, kecintaan pada tanah air menjadi suatu prioritas, di mana ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah suatu pendidikan untuk membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik secara seimbang, meliputi intelektual, emosi, fisik, sosial, seni, dan potensi spiritualnya seiring sejalan dalam sebuah harmoni. Proses pembelajaran yang dilakukan bukan saja semata-mata agar anak bisa bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lainnya, tetapi juga suatu proses pembelajaran dan pekerjaan yang menjadikan anak bangsa menjemput peradaban itu, yaitu perpaduan antara value substansif yang terkandung dalam nilai pendidikan dan kebudayaan. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud apabila menerapkan 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu semboyan ingarso sung tulodo ing madia mangunkarso tut uri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiganya merupakan peran dari pendidikan. Ketika berada di depan untuk mengajar, ia mampu memancarkan aura kepemimpinan yang memberikan suri tauladan, membagikan keutamaan diri yang bersumber dari pengolahan dan refleksi terus-menerus. Pada saat berada di tengah-tengah orang lain, ia mesti mampu menggelorakan semangat demi perubahan yang lebih baik. Ketika berada di belakang, sebagai pengayom atau penasihat, ia mampu menggerakkan orang-orang di depannya supaya kehendak tetap bergelora dan keteladanan tetap berjalan. Menurut saya, sebagai seorang guru, saya sudah melaksanakan sebagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana selain melihat dari pencapaian nilai peserta didik, saya juga selalu memperhatikan nilai karakter peserta didik dalam menentukan pencapaian ketuntasan belajar mereka. Saya berusaha menciptakan suasana belajar yang asik, mudah, dan menyenangkan bagi peserta didik, dengan membuat inovasi-inovasi pembelajar secara kreatif dan inovatif. Dengan nyamannya peserta didik belajar, maka diharapkan akan tumbuh karakter-karakter baik bagi mereka. Demikian tanggapan reflektif kritis saya terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.